Memasuki acara selanjutnya adalah penampilan video profil Saintek Musik. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Cek, cek. Halo? Masuk nggak? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kali Jaka Muda. Di sini aku mau cerita tentang sebuah komunitas yang disebut Badan Otonom Mahasiswa Saintek Musik, atau bisa disingkat BUM F Saintek Musik. Pasti Kali Jaka Muda di sini banyak yang belum tahu kan apa itu Saintek Musik. Yuk kita bahas. Saintek Musik merupakan BOM F atau komunitas yang memiliki misi untuk mewadai aspirasi musik mahasiswa Fakultas Saintek dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang mempunyai bakat seni musik. Saintek Musik sendiri dibentuk pada 1 Juni 2009 dengan visi misi mengasah bakat bermusik mahasiswa Fakultas Saintek, turut andil dalam berbagai kegiatan dalam maupun luar kampus, berkarya melalui musik, dan lain sebagainya. Pasti di sini Kali Jaka Muda penasaran kan, kegiatan apa aja sih yang dilakukan dalam Saintek Musik? Untuk yang pertama tentunya rekrutmen anggota baru, khusus mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang diadakan setiap awal semester ganjil. Latihan rutin yang diadakan setiap Rabu dan Jumat untuk mengasah dan menambah kemampuan kita dalam bermusik. Malam keakraban yang dilakukan setiap awal tahunnya guna untuk mengakrabkan seluruh anggota Saintek Musik. Seminar nasional pelatihan dalam bermusik, mengisi acara program studi, dan masih banyak lainnya. Wait, tunggu. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan akan lebih asik jika kalian melihat special performance dari Saintek Musik. Ini dia, check it out. Gimana? Asik bukan? Untuk cuplikan yang terakhir, acara spesial dari Saintek Musik, yaitu Ngejam and Chill. Oke, check it out. Nah gimana? Keren banget bukan? Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian calon Saintek Musik muda, kami tunggu kedatangannya. Informasi lebih lanjut kalian bisa cek di Instagram Saintek Musik. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and bye-bye. Nah, itu tadi adalah video penampilan profil Saintek Musik.
Yang selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Fatur Rahman SAG MSI. Kepada Pak Fatur Rahman, saya persilahkan. Oke. Sudah masuk ke sesi saya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman Badan Otonom Mahasiswa Musik ya, yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Tentu ini kegiatan yang sangat bermanfaat ya. Sehari bernyanyi bersama Bom F gitu ya. Ya, saya kira di tengah pandemi ini kita memang butuh perenggangan saraf-saraf otak ya, supaya kita tidak jenuh menghadapi situasi pandemi di mana kita itu selalu dibatasi ruang geraknya. Kami atas nama pimpinan tentu sangat berterima kasih kepada Ketua Bom F, kepada teman-teman panitia, kepada narasumber yang saat ini mungkin dipinta untuk sharing pengetahuan dan sharing pengalaman dalam hal musik gitu ya. Walaupun Saintek ini secara keilmuan mempelajari aspek-aspek sains dan teknologi ya, ataupun natural science, tentu di luar itu kami tidak menutup diri memberikan peluang kepada teman-teman mahasiswa yang barangkali mempunyai minat ya di luar keilmuannya. Dan musik ini merupakan salah satu minat yang secara lahiriah itu timbul di benak masing-masing mahasiswa, sehingga teman-teman mungkin bisa menjadi saintis, bisa menjadi teknolog, tapi kalau teman-teman mempunyai bakat menyanyi, bermusik, itu saya kira sesuatu yang perlu dilestarikan. Nah, kegiatan ini saya kira merupakan momentum di mana teman-teman yang mempunyai bakat menyanyi dan bermusik agar bisa diasah juga. Ya, saya kira itu sambutan dari saya selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Saya berharap agar kegiatan ini bisa berjalan lancar, dan teman-teman Bom F Musik kalau mau latihan musik lagi tidak apa-apa, silahkan kirimkan jadwalnya ya. Ya, walaupun di era pandemi, karena ini kan kita tidak menutup diri, walaupun semuanya kan menggunakan prokes. Oke, saya kira itu ya sambutan dari saya. Selebihnya mari kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Fatur atas sambutannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Amalina Zafra selaku Ketua Pelaksana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya selaku Ketua Pelaksana dari acara Talk Show Edition Sehari Jadi Penyanyi yang diselenggarakan oleh Bom F Saintek Musik. Ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Fatur Rahman SAG MSI yang sudah berkenan untuk hadir. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada narasumber kita, Kak Cahyani dari Idola Cilik 2 yang sudah bersedia menjadi narasumber. Serta saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia dan keluarga besar Bom F Saintek Musik yang sudah berperan banyak dalam terselenggaranya acara ini. Dan juga terima kasih untuk para partisipan yang sudah registrasi dan bergabung untuk menyemarakan acara ini. Saya harap semoga nanti acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah ilmu serta informasi-informasi menarik seputar dunia tarik suara dan dunia musik. Mungkin sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Labib Syakar Al-Kumail sebagai Ketua Saintek Musik. Kepada Mas Labib, saya persilahkan. Maaf, mungkin sebelum masuk ke sambutan Mas Labib, kalau mau foto bareng, monggo. Karena setelah ini saya mau live, mau hadir acara yang lain. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf, ini wol-wolan kegiatannya. Siap. Monggo. Host, kalau mau foto bareng. Wih, asap rokoknya luar biasa, Mas Labib. Wih, Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Foto dulu ya. Satu, Ya. Pak. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah. Oke, sudah ya. Saya pamit ya. Yuk, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Labib, apakah masih di tempat? Oke. Sip. Monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Pak Fatur selaku WD3 yang barusan live. Yang saya hormati Pak Fauzi selaku pembina SM mungkin berhalangan hadir. Yang saya hormati juga narasumber Kak Cahaya. Yang saya hormati dan banggakan seluruh keluarga SM, baik peserta maupun yang join di sini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji Allah SWT yang telah mana memberikan kita rahmat sehingga kita dapat join dalam acara Saintek Musik kali ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh elemen yang telah menyelenggarakan acara ini sehingga acara ini dapat terlaksana dengan lancar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber, panitia maupun keluarga SM yang lain yang dapat nanti memberikan sharing informasi mengenai tentang musik maupun pengalamannya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk kedepannya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Labib atas sambutannya. Semoga acara talk show ini dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan panitia dan teman-teman semua. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu sesi talk show yang akan dipandu oleh moderator kita, Kak Sirina Latifah. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, baik fisiknya maupun mentalnya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk join di acara kali ini. Sebelumnya perkenalkan saya Sirlina Latifah.
yang kebetulan diberikan kesempatan untuk memoderatori acara talk show yang diadakan oleh Saintek Musik. Oke, berbicara tentang musik, tentunya banyak sekali orang yang bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. Banyak juga orang yang ingin karyanya didengar oleh banyak orang, dan ada juga yang ingin menyampaikan emosi yang dirasa lewat musik. Namun, pada realitanya masih ada beberapa orang yang sering nervous, terus nggak pede dengan kemampuan bernyanyinya. Atau ada juga yang masih takut-takut untuk mengeluarkan suara emasnya. Nah, pertanyaannya adalah, faktor apa aja sih yang bikin orang selalu nggak pede dalam bernyanyi? Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan agar kita percaya dengan kemampuan bernyanyi kita? Oke, pada kesempatan kali ini, itu semua akan kita kupas dengan tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan pelatih vokal di Sekolah Musik Higayon Cantata Semarang, juga merupakan owner dapur Mamah Ratni dan Juri.co, juga konten kreator di channel YouTube Cahya Ningrum, jangan lupa subscribe, dan merupakan live streamer di Bigo, as a singer tentunya. Nah, pendidikan terakhir beliau adalah S1 Teknologi Pangan di Unika Sugio Pranoto Semarang. Selama beliau hidup tentunya sudah banyak sekali prestasi yang beliau raih. Kalau disebutin satu-satu 2 jam ini nggak akan cukup tentunya. Ini diantaranya aja. Yang pertama merupakan finalis ke-11 Idola Cilik 2. Kemudian juara 1 FLS 2N tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011. Kemudian juara 1 Bintang Radio tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015. Dan finalis 30 besar Bintang Radio tingkat nasional pada tahun 2015. Oke. Ke Pulau Ubud beli pita. Cakep, gitulah, cakep. Cakep. Ulang-ulang, nggak kompak. Ke Pulau Ubud beli pita. Cakep. Belinya di toko jarum. Cakep. Kita sambut narasumber kita, Cecilia Maria Cahya Ningrum. Tepuk tangan online. Weh, cakep. Halo Mbak Cahya. Halo. Ini Gimana moderatornya lucu banget. Gimana kabarnya Mbak, sehat? Baik, sehat puji Tuhan. Halo semuanya. Salam kenal ya. Cantik banget Mbak, ya Allah. Makasih. Lagi sibuk apa nih Mbak sekarang? Aku lagi sibuk ngurusin ini aja sih, dapur Mama Ratni, terus masih ngelatih juga bikin konten. Ini hari Sabtu ceria ini meluangkan waktunya untuk Saintek Musik ya. Iya. Lumayan nih Terima kasih bisa banyak, kumpul Mbak. sama teman-teman ya. Walaupun lewat Ini online kedengeran ya, Mbak. ya? Kedengeran. Suaranya kedengeran Jelas. kan? Oke. Oh iya Mbak, udah lihat YouTube-nya Mbak Cahya. Wah gila sih suaranya. Keren banget. Makasih. Mbak itu langsung aja deh, Gimana? awal mulanya Mbak Cahya, yang nge-trigger Mbak Cahya itu bisa terjun ke dunia musik tuh apa sih? Atau awal mula bisa suka musik deh, kenapa tuh? Oke, ini udah masuk sesi tanya jawab ya Langsung ceritanya ya. deh. Ini nggak ada basa-basi ya. Udah tadi nanya kabar doang. Oh gitu. Oke, jadi waktu pertama awal mulanya ya, kenapa kok bisa suka musik? Jadi sebenarnya itu aku dari kecil emang udah seneng nyanyi gitu kan. Nah, cuma di sini kayak belum menunjukkan ketertarikan yang gimana-mana sih, kayak misalkan nggak main musik atau gimana. Cuma karena waktu itu kebetulan disuruh mewakili kelas gitu kan, lomba waktu TK. Nah, kebetulan jadi juara 1 gitu di antara peserta-peserta lainnya tuh, padahal
yang lebih gede-gede dari aku lah gitu. Nah dari situlah baru kayak dikasih tahu kan sama guruku, coba aja diikutin les gitu. Nah dari situ aku baru mulai kayak menggeluti musik dari situ sih awalnya. Gitu. Nah itu yang paling berperan mendukung Mbak Cahaya dalam bernyanyi itu siapa sih? Kalau aku sih yang pasti orang tua ya, tapi terutama mama sih yang suka ikut setiap saat. Kemanapun Mbak Cahaya lomba gitu ya? Iya, Mendampingi selalu ya. dukung terus, ngikutin kemana aja. Berarti itu pertama les kelas berapa Mbak? Umur berapa tuh? Aku pertama les itu kelas 2 SD sih. Jadi kira-kira umur 6 ke 7 kali ya. 6 ke 7 ya. Masih kecil Iya. banget. Itu waktu les belajar apa aja sih Mbak? Sharing dong. Belajarnya apa aja ya? Belajarnya pertama-tama sih tentu teknik vokal ya, kayak mungkin artikulasi, terus bagaimana pernafasan yang bagus. Ya awal-awal lah untuk membentuk kayak karakter vokal yang baik gitu kan. Karena dulu kan beda sama sekarang. Kalau dulu kan memang ada kayak standar gitu kan, kayak vokal yang bagus tuh kayak gimana warnanya gitu sih. Terus kalau genre musik yang paling Mbak Cahaya sukai apa? Kalau genre itu aku sukanya lebih ke yang R&B, pop, terus barat gitu sih. Iya, soalnya lebih asik gitu. Dangdut gitu enggak Mbak, dangdut? Kalau kalau dangdut bukan berarti nggak suka ya, tapi kayak sebenarnya seneng aja gitu, tapi terkadang kan nggak bisa ngikutin jadi kayak gitu. Joget aja deh gitu. Itu Mbak Cahaya berarti ikut Idola Cilik tahun berapa Mbak? Oh, aku ikutnya tahun 2010. Waktu kelas 4, kelas 5. Kelas 4, kelas 5. Masih kecil banget ya namanya Idola Cilik ya. Sebesar. Udah lama. Iya kan udah lama juga. Selain itu ikut ajang pencarian bakat apa lagi Mbak? Selain Idola Cilik. Dulu pernah ya itu sih paling kalau yang bener-bener yang masuk TV ya itu yang Idola Cilik itu. Tapi kalau yang lain-lainnya mungkin kayak tingkat nasional, yang FLS 2N itu, terus bintang radio. Kalau yang lainnya mungkin yang deket-deket sini aja sih, karena kan buat ngelatih mental juga kan. Iya. Begitu. Terus selama pandemi gini kehalang nggak sih Mbak kayak bermusik Mbak versi Mbak Cahaya bermusik di pandemi gitu? Kalau ini ya, kalau pandemi kan susah banget ya, karena gini, kalau kita mau nyanyi di luar, penontonnya juga terbatas, ya kan? Kalau dulu mungkin biasanya kita bisa ngundang nih, kayak, yuk maju ke panggung, nyanyi bareng gitu kan. Sekarang kan nggak bisa gitu. Nah, terus apalagi ini, kita juga mikirin dari segi ekonominya kan, maksudnya nggak mungkin kita juga bisa maksain. Kan aku dulu reguleran gitu, aku juga nggak bisa maksain kayak pihak kafenya harus manggil manggil pemain musik terus ya kan. Nah gitu, jadi ya mungkin sekarang ini lebih ke menghibur diri, ngikut makanya aku live streamer, terus juga bikin konten di YouTube biar kita bisa tetap berkarya gitu kan. Gitu. Ini deh Mbak, kalau gitu spill waktu di Idola Cilik nih, dari audisi sampai struggle apa aja yang Mbak Cahaya alami sama di Idola Cilik gitu. Oke, agak panjang ya. Iya, nggak apa-apa. Pagi ini buat Mbak Cahaya pokoknya. Ya, kan kalau gini nih buat teman-teman mungkin yang di sini berminat buat ikut ajang nanti ya, kontes apa mungkin bisa di note, asik. Itu jadi kalau aku awal pertamanya ikut Idola Cilik, sebenarnya nggak ada plan yang kayak aku mau ikut terus gimana, enggak kan, kayak pertama iseng doang lihat dari TV, wah ada ajang pencarian bakat nih gitu kan.
Nah, terus ikut audisi itu pertama di Semarang. Di Semarang waktu itu ada, tapi lewat kayak sekolah musik. Jadi dia memang kayak khusus tempat buat audisi gitu loh. Nah, terus dari situ ada pihak dari, ada perwakilan dari RCTI-nya langsung, sama kayak juri lokal, mungkin yang udah senior-seniornya di Semarang gitu kali ya. Nah, dari situ mulai lolos dan lanjut ke Jogja. Nah, di Jogja ini barulah ketemu sama yang ibaratnya juri artisnya gitu kan. Itu ada Mama Ira, ada Kak Dev, terus ada 3 orang tapi aku lupa yang satunya siapa. Di situ baru ini kan kayak lebih ke sebenarnya penilaiannya itu enggak yang muluk-muluk tentang teknik ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian terkadang kan ngelihat nih kayak peserta yang di TV itu kadang orang mikir gini, wah suaranya sama aku aja masih bagus aku, kadang kan gitu kan orang. Terus aku kayak kayak gitu yang dinilai bukan cuma dari materi atau gimana suaranya kalian, tapi lebih ke kayak pembawaan. Sebenarnya juga sifatnya kalian tuh gimana sih? Apakah bisa entertain orang gitu loh? Itu juga penting. Itu. Nah, terus dari situ barulah lolos dan masuk ke pentasnya yang idola ciliknya di Jakarta. Di situ kan ada awal-awal tuh babak eliminasi, terus barulah masuk ke pentas yang benar-benar tiap minggunya harus pentas terus gitu kan. Gitu. Kalau yang eliminasi masih kayak 3 orang itu kan di random gitu kan. Jadi kadang tampil, kadang enggak, tergantung dapat jatahnya kapan. Gitu. Kalau bilang struggle-nya banyak ya pasti ya struggle-nya. Cuma kan karena dulu masih kecil, masih anak-anak, jadi mungkin lebih gampang diarahin ya sama orang tua. Jadi kan kayak nurut-nurut aja lah, ya kan gitu. Iya, tapi kalau yang aku ingat pribadi, struggling-nya tuh gini. Terkadang kan kita tuh punya keinginan kan, kayak aku pengen begini, aku pengen gini, pengen main, pengen apa, tapi aku harus dituntut profesional buat aku harus ngikutin jadwal gitu. Terus harus bolak-balik. Aku jadi dulu nggak karantina ya, kalau di Ida Cilik itu bolak-balik. Jadi Senin sampai Rabunya aku di rumah, Kamis sampai Minggunya aku di Jakarta gitu. Jadi nyampe bosen naik pesawat ya. Sombong ya. Zaman dulu kan pengen banget gitu bisa naik pesawat gitu kan ya. Malah sampai bosen. Iya, malah setiap minggu ada aja gitu ya, Mbak. Berarti gitu ya, Mbak, mau berkurang waktu mainnya ya, padahal umur segitu lagi senang-senangnya main gitu ya. Iya, Harus terus mengurangi dituntut untuk cepet kan. cita-citanya. Nah, Mbak, tips mensinkronkan suara vokal dengan nada deh. Kan ini banyak nih, audiensnya pasti banyak nih yang vokalis-vokalis pengen dapat ilmu dari seorang idola cilik. Iya tuh, Mbak. Iya, ini sebelumnya kan mau ini ya, mau kegiatannya namanya apa? Latihan online gitu kan. Aku minum dulu ya BTW. Aduh. Kalau tips mensinkronkan suara, oke. Maksudnya itu nggak fals gitu ya? Iya, nyambung deh suara sama nada gitu. Iya gitu. Jadi kalau tips mensinkronkan suara yang pertama guys, kalian udah denger lagunya belum? Kalian harus dengerin dulu lagunya gitu. Yang pertama, sering banget orang yang minta pengen tahu, pengen bisa lagunya tapi disuruh ngulik lagunya aja nggak mau gitu loh. Ya, yang pertama tentu dengerin dulu lagunya, kalian rasain dulu emosinya di situ ada apa. Apa dia tuh kayak pembawaannya sedih,
senang, itu juga penting ya. Jadi di situ kita bisa meletakkan kayak emosi kita juga waktu kita nyanyi. Kadang sering tuh orang kayak misalkan ditanyain, emang tuh arti lagunya apa sih? Nggak tahu gitu. Ya, itu. Terus yang kedua, ini yang sering banget muridku tuh nggak suka. Jadi gini, ketika kamu bawain lagu itu, coba kamu record. Kamu record suara kamu, terus kamu dengerin juga suara kamu sendiri. Ibaratnya kayak kamu nilai, aku udah kayak gimana ya, kurang apa gitu loh. Nah itu kadang yang murid-muridku kayak, aduh Miss suara aku jelek gitu. Gak boleh ya guys. Gak ada suara jelek di dunia ini menurutku ya. Oke, terus habis itu kalian sering ini, yang paling penting juga tuh hearing. Kira-kira teman-teman pernah dengar nggak ya hearing? Pernah. Pernah? Kayak kenal ya suaranya itu ya, siapa ya? Jadi hearing itu kayak kalian mendengarkan nada. Misalkan nggak bisa main musik nggak apa-apa lah. Yang penting kalian pakai mungkin piano tiles atau apa yang bisa pencet-pencet nada. Nah itu kalian ikuti misalkan do-nya seberapa gitu. Yang simple aja kayak do re mi fa sol la si do. Kalian ikutin sampai vokalnya itu benar-benar fokus. Karena kadang orang ngeraba do-nya seberapa ya, do-nya gitu. Seberapa ya gitu. Yang paling dasar banget kalau biasanya aku latih vokal, yang pertama itu sih. Sekalian buat pemanasan kan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu. Tapi harus yang kayak titis lah ibaratnya. Gimana cara jelasinnya ya? Nadanya tuh bener-bener tepat. Itu aja yang paling simple ya. Nggak usah yang susah-susah nadanya dibikin miring-miring, minor-minor, nggak perlu sih menurut aku. Sesimpel kayak cuma ya udah tangga nada biasa, do sampai do lagi. Itu kadang orang masih ada yang salah. Oke? Gitu. Menanggapi yang record tadi Mbak, kan kayak zaman sekarang karena pandemi banyak kan orang bikin konten ya, mau di IG, YouTube gitu-gitu, sosial media lah pokoknya. Emang kalau kita habis nyanyi nge-record suara sendiri tuh kayak aduh suaraku nggak banget kayak gitu nggak sih? Terus kayak nggak pede, nggak jadi post lagi tuh kenapa gitu ya? Heran deh kalau nyanyi kayak langsung gitu kan kayak wah keren nih suaraku gitu. Pas di record tuh aduh nggak banget gitu. Kenapa ya Mbak kira-kira? Itu sering sih. Aku juga pernah ngerasain hal yang kayak gitu loh. Bahkan sering kan kayak insecure duluan gitu loh. Benar. Ya nggak sih? Tapi kita pernah nggak sih mikir kayak itu kan pendapat kamu, itu bukan pendapat orang lain gitu loh. Iya ya kan? Itu baru pendapat kayak ketakutan pribadi kamu gitu. Nggak pede Emang ya? itu tadi ya. Gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan kalian udah record dan sebagainya, coba aja post supaya kalian juga tahu gimana sih pendapat orang tentang kemampuan kalian gitu. Tapi bukan di sini, bukan berarti terus nanti kalau misalkan ada yang komen negatif, kalian langsung down. Tapi justru di situ kalian kayak tingkatin. Oh, ternyata aku kurang bagusnya di sini gitu. Atau misalkan ada yang komen hal yang positif, nah ya itu dipertahankan gitu. Nah tapi kalau kalian nggak post, gimana mau tahu gitu kan? Jadi nggak tahu. Iya gimana ya? Iya. Nah terus Mbak tadi kan Mbak bilang kan murid Mbak gitu-gitu itu umur berapa sih Mbak? Kira-kira seumuran berapa muridnya Mbak Cahya ngelatih vokal? Aku yang paling gede itu SMP. Iya, jadi itu emang rada susah karena kan perubahan suara gitu kan. Jadi dia emang sering banget insecure sama suaranya, kayak aduh kok suaraku lagi gini ya gitu kan, namanya aja perubahan suara gitu. Selain itu sih SD yang paling kecil tuh TK, ada juga yang TK. Itu di Semarang berarti ya Mbak? Enggak iya, yang di Semarang. Berarti Sekarang online Mbak ngajarnya?
Kalau online aku satu doang, tapi aku usahain offline karena kan aku kalau ngajar itu cuma 30 menit, jadi kan nggak terlalu lama kontak gitu sih, sama pakai prokes. Nah, kita panggil dulu nih teman-teman audiens, ada yang mau nanya nggak kira-kira? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman audiens ada yang mau ditanyakan? Iya nih, nanya dulu nih. Belum ya, berarti ya. Kita lanjut deh, Mbak. Nah, gimana sih Mbak cara memunculkan karakter suara kita sendiri gitu? Perlu nggak sih niru karakter orang lain dalam memunculkan karakter vokal sendiri? Oh, oke. Bagus ya pertanyaannya ya. Gini, memunculkan karakter. Aku terus terang, aku baru muncul karakternya itu kayak baru mungkin dari SMP ke SMA kali ya. Gitu. Karena di awal-awal aku masih belajar basicnya nyanyi dulu gitu. Kayak pakai pernafasan perut, pakai diafragma, terus nyanyinya harus yang kayak kalau kalian padus, tahu kan ya padus, itu kan harus bulat gitu. Gitu kan. Nah, tapi waktu SMP ke SMA tuh baru mulai muncul kayak keinginan, aduh, kayaknya aku kalau nyanyi gini kurang dapet deh gitu. Kayak kalau aku nyanyi yang gini kok aneh gitu kan. Nah, di situ baru itu muncul karakter karena dari kenyamanan kita gitu. Jadi kalau buat teman-teman, gimana cara memunculkan karakter sebenarnya karakter itu nggak perlu dipaksain ya. Jadi bukan berarti tadi ya ada pertanyaan perlu niru atau nggak perlu niru orang ya. Jadi jangan kayak memaksakan karakter misalkan si contohnya siapa yang punya karakter tuh contohnya Billie Eilish ya. Itu kan dia suaranya kayak serak-serak terus kayak lebih ke ada desahan-desahan gitu kan suara dia. Itu jangan ngikutin penyanyi yang udah ada gitu karena kan kamu juga nggak ngerti kan dulu tuh dia membentuk karakter itu tuh gimana gitu loh. Menurut aku cara memunculkan karakter ya kamu pelajarin diri kamu sendiri gimana kayak kenyamanan kamu dalam bernyanyi. Kalau misalkan kamu mau nyanyinya nggak buka mulut yang sampai gitu, ya itu kayak do it gitu loh. Sekarang nggak wajib nyanyi yang harus kayak 3 jari. Terus kayak I-nya giginya harus kelihatan semua gitu. Nggak harus gitu loh. Malah terkadang orang kayak annoy kayak lu ngapain sih gitu kan. Iya gitu ya. Kamu harus menemukan dulu kayak kenyamanan kamu dalam bernyanyi itu gimana. Dan pertama pembawaan di setiap lagu kan juga beda-beda. Gitu. Jadi nggak perlu dipaksain aku harus kayak si idolaku si ini atau idolaku si itu, nggak perlu. Oke? Oke. Mbak, terus kan aku udah lihat nih YouTube-nya Mbak Cahya. Kalau nyanyi tuh nada tingginya wah gila gitu kan. Nah, itu gimana sih Mbak menyanyi dengan suara yang lepas dan kuat saat nada tinggi kan biasanya orang nggak nyampe, terus ada yang napasnya habis di tengah jalan pas mau meledaknya gitu loh. Gitu. Kok Mbak tuh kayak slow aja gitu ngeluarin suara tingginya gitu. Oke. Ini lucu ngomongnya moderatornya lucu banget. Oke. Ini berarti yang dimaksud power ya. Kuatnya kita nyanyi itu kan power. Nah, gimana caranya sebetulnya kalau misalkan dibilang simpelnya ya belajar kan gitu kan. Jadi kalau misalkan buat power di sini kalian harus belajar pernafasan dulu teman-teman ya. Kalau pernafasan itu aku biasanya tahu ini enggak kayak teknik yang desis gitu loh, kayak yang kamu ambil nafas disimpan di diafragma, terus nanti kamu desis kayak hitung berapa lama kamu bisa
pertahanin nafasnya itu. Itu cara kita buat kontrol nafasnya dulu. Nah, dari situ kalau kalian udah paham, oh cara ngatur nafas gini, nahannya gimana, barulah kalian keluarin namanya power itu tadi. Power tadi itu kan pakai pernafasan lah tentunya, nggak mungkin cuma vokal doang. Nah, cenderungnya teman-teman di sini terus nafasnya tadi nggak dipakai gitu. Langsung pakainya di sini, di tenggorokan ya. Oke, itu yang kalian tekan itu di ototnya sini, di tenggorokan. Itu nggak bagus. Makanya kalian mungkin nyanyi 2 jam gitu langsung serak gitu. Sakit tenggorokannya itu karena itu tadi salah penempatannya di penekanannya itu di tenggorokan. Itu nggak baik ya guys. Coba dipindah penekanannya di perut gitu. Nah, caranya gimana pindah ke perutnya? Coba kalau kalian ketawa, kan coba dari situ ketawa dulu. Ketawa dulu. Hahaha gitu. Pegangin perutnya. Geter gitu ya Mbak ya. Ya. Itu otot perut kalian kan yang gerak gitu. Makanya sampai perutnya sakit. Nah, di situ kalau misalkan kalian pas power yang ditekan perutnya, guys. Jadi contoh, aduh ini nanti kencang banget lagi. Misalkan nih, ha. Ya tak tekan tuh sini, ini ku gak gerak sama sekali gitu loh. Nggak ada apa ini urat-urat gitu loh, paham nggak sih? Iya, yang ditekan perutnya ya. Itu sebenarnya waktu kalian ketawa itu lagi ini loh, lagi teknik nyanyi loh, jangan salah. Ya, itu kan di perutnya kalian ada kayak tekanan gitu kan, ototnya itu. Nah, otot itu yang dipakai buat kalian power gitu. Ya, jangan lagi ke tenggorokan. Jadi kalau misalkan kalian nyanyi ya, biar kuat, jangan tekan di bagian leher. Nanti cenderungnya terbatas kayak orang ini nyekik gitu kan. Ya, gitu. Kalau kalian nyanyi ada urat-urat di lehernya itu berarti gimana sih Mbak? Kan orang yang ada kalau nyanyi emang keluar urat gitu loh di leher. Padahal dia pakai pernafasan bisa gitu kan. Nggak semuanya memang kayak gitu. Ada orang yang memang cuma kayak keluarin suara dikit aja udah ini ya, berurat udah keluar gitu uratnya. Ya, jadi jangan ditelan mentah-mentah juga, maksud aku ya. Tolong kalau yang ciri-ciri gampangnya gitu loh, ciri-ciri gampangnya kayak gitu. Jadi usahain kalian tuh arahin ke perut, nekennya itu di perut. Karena kan kalian kalau ambil nafas, kalau nyanyi ambil nafas nyimpennya di perut gitu. Jadi kalau itu perutnya nggak di-push, berarti kan udaranya nggak keluar kan. Gitu. Makanya kalian langsung habis powernya gitu. Padahal sebenarnya masih ada nafasnya ya kan. Soalnya kelihatan misalkan nih orang nyanyi kayak nada tinggi itu habis itu langsung kayak gitu. Keluar udaranya. Ya toh? Pernah nggak ya? Pernah pasti. Nah, itu sebenarnya udaranya masih ada tapi nggak dipakai gitu. Itu memang kayak nemuinnya karena kan setiap orang beda-beda. Aku pun kalau ngajarin muridku, ini muridku lagi pengen belajar falsetto gitu kan. Itu nggak bisa yang literally aku ngomong kayak gini loh, gini A B C D E, nggak bisa. Tapi memang itu semua kayak kenyamanan masing-masing juga, menemukannya itu juga perlu proses gitu. Dan nggak bisa aku kayak ngomong itu loh yang di sini, itu loh yang di sini, nggak bisa karena semua orang tuh beda-beda gitu. Kadang juga kalau orang lanjut Mbak. Apa? Lanjut, aku cuma cari topik aja. Aduh, jangan sepaneng Mbak, jangan sepaneng, santai. Oke. Ya itu sih ya kalau kalian belajar power, jangan itu ya, jangan dipaksa yang pertama. Karena range orang beda-beda, oke? Belum misalkan aku emang rangeku segitu, nada tingginya bisa segitu, mungkin ada teman-teman yang nggak nyampe segitu, tapi jangan dipaksain harus sama kayak
misalkan harus jangan sama kayak aku atau siapa, karena belum tentu nada rendahku juga sebagus teman-teman gitu loh. Ya, jadi mungkin ada sebagian orang yang strugglingnya sama nada tinggi, tapi juga ada loh orang yang struggling sama nada rendah. Aku contohnya ya, nada rendah tuh dulu lagu Bunda yang kata mereka tuh aku nggak bisa sama sekali. Langsung keluarnya suara kodok, ngorok. Ya, gitu. Jangan insecure dulu, jangan insecure. Ini dia suaranya tinggi banget. Jangan kayak gitu ya. Karena range Mbak, orang beda-beda. Beda nggak sih kalau kita ngeluarin suara dari pakai pernafasan diafragma sama dari leher gitu tuh, yang keluar suaranya bakal beda apa sama aja? Beda sih. Kalau aku ngomong gini, kalian perhatiin aku ngomong ya, sama aku nyanyi. Misal lagu apa ya? Don't be that way, fall apart twice a day. Beda kan? Beda gitu loh. Iya, beda banget. Aku ngomong kayak gini gitu, kayak beda banget gitu. Jomplang gitu. Ya karena kalau pas kita ngomong itu kan kita kan nafasnya ada di sini ya, di dada gitu loh. Ya. Itu makanya vokalnya cenderung lebih cempreng, lebih kelihatan vokalnya banget, bukan nafasnya yang keluar. Kalau yang tadi yang aku pas nyanyi, karena aku pakai nafasnya perut, jadi otomatis banyak nafas yang keluar, tapi vokalnya tuh nggak terlalu gitu. Tapi nggak semua waktu nyanyi harus ini ya, harus pakai suara yang tadi, yang diafragma tadi, karena ada lagu-lagu contoh kayak lagu dangdut, terus lagu Jawa, itu memang harus pakai yang ini, vokal yang kita ngomong gitu. Jangan disuruh nyanyi dangdut ya, tolong kondisikan. Baru aja. Udah niat. Bisa tuh Kak, Ya. bisa. Aduh. Tolong itu jangan buka-buka aib ya, tolong. Nah, kalau Mbak saya sendiri tuh lebih utamain teknik atau rasa sih dalam menyampaikan lagu? Kalau yang udah nonton gimana menurut kalian? Aku mengutamakan rasa apa teknik? Ayo, katanya Mbak moderator udah nonton. Audiens silakan dijawab. Ini audiensnya udah nonton aku nyanyi belum? Promosi sekalian Mbak YouTube channelnya. Jangan lupa di-subscribe. Ayo, bentar lagi 1000 subscriber. Waduh. Aduh. Gimana? Nggak ada yang jawab nih? Nggak ada yang jawab nih. Udah bosen Kak. Udah bosen dengernya aku. Kan yang bosen kamu doang, yang lain tuh nggak bosen tahu. Apa jangan yang lain belum nonton, Mbak? Wah, parah nih. Gimana ini? Tolong ketua panitia. Udah Kak, aku udah nonton loh video-videonya Kakak nyanyi. Oke, jadi Oke, balik ke pertanyaan ya. Mohon maaf, durasi, oke. Jadi kalau aku lebih mentingin rasa ya, jadi penyampaiannya kita gitu, daripada teknik. Karena menurut aku, yang tadi aku bilang, kayak aku udah pernah ngomong di awal, itu ini, kalau kita nyanyi, disamaratain semuanya, tekniknya, kayak pakai perut semua, diafragma semua gitu. Jadi kadang lagu tuh nggak nyampe gitu loh. Kayak misalkan lagu yang ngebeat contohnya. Kayak lagu Dance Monkey, tahu ya? Dance Monkey tahu nggak teman-teman? Itu nggak pakai perut kan, kayak dance for me, oh. Itu tuh gitu loh. Cuma di sini doang. Ya kalau pakai perut kan nggak lucu, kayak dance for me, oh, kayak enak gitu loh. Wagu, kan ya. Pakainya jadi otomatis rasa. Aku lebih ngutamain rasa daripada teknik, karena menurut aku lebih baik orang nilai teknikku tuh baru segini gitu, tapi dia bisa merinding.
Benar-benar. Karena kalau orang tuh kadang kan nggak ngerti artinya, kadang kan misalkan cuma dengerin sekilas gitu, tapi langsung kayak, wih, kok kayaknya ini lagunya sedih banget ya gitu, atau kayaknya ini lagu ini banget ya, nyesek banget ya gitu, padahal nggak tahu artinya. Nah, itu kan berarti rasanya itu nyampe gitu. Nyampe, iya benar-benar. Iya. Menurut aku gitu, tapi nggak semua orang sama ya. Kadang ada orang yang maksain juga teknik, misalkan pakai riff and runs terus atau mau improve terus, itu ya terserah sih. Gitu. Oke. Nah, buka sesi lagi deh, teman-teman audiens, ada yang mau nanya nggak? Ayo, audiens. Ini ada Aku berapa mau orang tanya. ini? Aduh, aku tiba-tiba nggak denger suara siapa ini. Oh, kan ini kalau Mbak Cahya tahu, dulu aku pernah les nyanyi itu di Pak Aryadi, kalau Mbak Cahya tahu. Nah itu. Oh gitu, iya. Nah terus abis itu kan tahu sendiri Pak Aryadi tuh kalau ngajar nyanyi tuh selalu ini ya, ngelihat karakter kita kan. Dan selalu kita tuh di-push untuk naikin oktav kita, tiap kali pertemuan kita disuruh naikin oktav kita, suruh ngasah terus gitu kan. Nah jadinya tuh entah kenapa mikirnya entah aku aja ya, kenapa aku jadinya condongnya itu seperti yang penyanyi bagus tuh suaranya tuh yang kayak gini nih, tinggi kayak gini gitu. Contohnya misalnya Cahya sendiri, kayaknya yang selalu menang tuh yang suaranya tuh kayak yang melengking-melengking gitu aja. Terus abis itu sama improvnya tuh pasti improvnya main di nada tinggi, pasti selalu ya. Terus abis itu sama yang itu dulu sih, itu sama ini loh, tentang masalah teknik sama nggak teknik gitu kan. Kalau Pak Aryadi tuh selalu ini kan, bedanya Pak Aryadi sama Pak Dal tuh kadang nyuruh kita nyanyinya tuh lebih lepas kan, enjoy. Kalau Pak Ari itu nekenin teknik, iya kan. Nah di Pak Ari tuh jadinya misalnya diberitahu kayak, kalau kamu nada rendah, kamu pakai suara leher, pakai pernafasan dada, ya kan. Kalau terus habis itu kalau nganu nada apa, perut, tekan di perut. Jadinya tuh kadang kalau buat lomba, terus itu akhirnya tuh kebawa sampai kalau misalnya nyanyi buat entertain gitu, jadi kebawa kayak nyanyi itu nggak bisa se-enjoy itu. Soalnya kepikiran, ini udah belum ya, ini udah pakai pernapasan perut kayak gitu loh. Jadinya tuh nggak bisa langsung split gitu loh. Paham lah. Gitu jadinya kebawa di situ gitu. Jadinya Pak Ari juga menekankan kerasa kayak kalau gini, tapi itu tuh kayak jadinya tuh rasanya tuh nggak ada karena kita terlalu fokus sama ini gitu. Mungkin aku yang lola ya. Terus? Ya itu aja, gimana caranya menetralisir, karena kan udah kayak udah habit tuh loh, kebiasaan, jadinya kebawanya waktu nyanyi untuk entertain tuh jadinya rasanya itu kurang karena selalu mikirin ke teknik gitu loh. Gimana caranya untuk menetralisir itu? Mungkin saya dulu juga ngerasain itu, mungkin halnya kan saya kan dulu kan ikut lomba-lomba terus kan, pasti selalu yang dinilai kan tekniknya. Iya. Benar. Iya. Iya gitu tuh. Itu oke pertanyaannya, terima kasih. Risma. Mbak Risma hilang. Iya, Pak. Jadi itu kalau ini mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi kalau Pak Aryadi sama Pak Daliman itu satu kan, dua orang dua orang guru vokal yang ibaratnya udah bagus-bagus lah di Semarang gitu. Tapi beliau ini itu punya cara mengajar yang berbeda gitu ya, yang bisa aku simpulin kali ya. Kalau dari Pak Aryadi itu memang lebih menekankan teknik, terus kalau dari Pak Daliman itu lebih yang lost all out, terus kayak pembawaan juga gitu. Oke, terus gimana caranya menetralkan tadi ya yang dari teknik ke biasa gitu kan, nggak pakai teknik gimana? Coba Risma, mana Risma?
Apa? Aku denger. Oh, kamu pernah ikutan temenmu nyanyi di kafe nggak, Riz? Ya kan sama si Bagas. Itu apa? Mungkin bisa dipancing kamunya kalau misalkan ke kafe, kamunya ikut nyanyi juga. Jadi kamu kok di kafe kan itu cuma entertain kan, nggak lomba gitu loh. Jadi kamu coba sering-seringin nyanyi-nyanyi di tempat yang nggak formal, nggak buat lomba atau gimana. Jadi ke kafenya teman atau mungkin ngejam. Tadi aku lihat ya yang teman-teman dari Saintek itu kan juga sering ngisi-ngisi gitu kan. Nah, itu sih karena emang terkadang tuh aku pernah sih ngerasain kayak gitu, kayak dari teknik pindah ke yang entertain itu emang susah gitu. Kadang kan aku ngerasa juga waktu di kafe kok aku kaku ya, nggak bisa bikin audiensnya tuh nyaman gitu loh. Nah, itu sih menurut aku sering-seringin coba ngejam bareng teman, having fun bareng teman. Jadi kan kalau misalkan kamu main sama teman-temanmu, nyanyi-nyanyi sama teman-temanmu kan nggak mungkin dong kamu mau improve tinggi-tinggi gitu. Enggak kan? Mesti kayak, weh, ayo apa gitu kan. Pasti lebih relax, lebih slow gitu. Tapi kalau udah kebentuk ke slow-nya lagi, jangan lupa nanti kalau udah lomba tetap pakai tekniknya. Itu sih yang aku kadang tuh waktu lomba kayak jangan lupa artikulasi gitu. Jadi aku kadang suka lupa juga kan karena aku udah terbiasa kalau nyanyi nggak yang artikulasinya yang bagus gitu. Itu Risma, apakah menjawab Risma? Iya. Oh. Apa sih Cahya? Sama-sama. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan dari audiens? Lagi dong, nanya dong. Kak, izin bertanya, Kak. Oke, Iya, silakan halo. Mas Vino. Siapa? Kenalan dulu dong. Saya kenalin, saya Nuno. Halo. Dari Jogja. Izin bertanya, Kak, sebagai guru vokal nih ya. Maaf agak berisik ya, Kak. Gak apa-apa. Jadi itu kan kebetulan saya itu juga suka nyanyi, tapi asal doang gitu nyanyinya kan. Nah, terkadang kalau kita sering ngasah teknik nyanyi kita ataupun sering nyanyi gitu tuh, kita tuh bisa naik, bisa misal nih kita ada di oktav ini gitu kan. Bisa nyampe nada ini sampai di oktav ini gitu. Nah, tapi tuh kalau kita libur panjang, nggak nyanyi, nggak latihan sama sekali, kadang-kadang tuh bahkan sampai kita ngeplay lagu yang dulu kita pernah nyanyiin gitu kok nggak sampai gitu. Kayak sekarang kok aku kayak bisa turun 2 oktav gitu. Itu bener nggak sih, Kak? Apakah emang cuma feelingku aja, apa emang bisa gitu kita suaranya itu? Iya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Itu emang bener ya. Bener banget itu. Jadi tuh kalau ibaratnya mesin diesel ya, kalau nggak dipanasin kan lama-lama dingin tuh, ya kan? Kalau udah dingin ya ngelokro lagi, turun lagi gitu. That's why kenapa kalau penyanyi-penyanyi gede itu kan bener-bener mereka latihan gitu, nggak ketang sehari cuma 2 jam atau sehari sejam gitu loh. Itu karena penting banget kalau misalkan kita udah membentuk kayak yang tadi kamu bilang, misalkan aku sebelumnya udah oktav sekian gitu kan, udah dilatih sampai segitu, akhirnya aku nggak nyanyi lagi, otomatis pita suara juga tentu kayak nggak terbiasa lagi dong buat ngelakuin yang sebelumnya kamu pernah lakukan gitu. Kayak ibaratnya dingin dan kaget gitu kalau mau nyanyiin di oktav yang sebelumnya kamu pelajarin gitu sih. Jadi kalau saran aku, walaupun kamu mungkin liburan, sempet-sempetin nyanyi dikit-dikit lah sejam gitu-gitu. Oke, Kak, makasih. Nuno. Berarti emang bisa naik turun gitu ya? Bisa, bener, bisa. Karena pasti, apalagi kalau cowok sering perubahannya tuh cepet banget kalau cowok. Iya, kalau cewek mungkin itu sih benar di nada tinggi. Cewek itu biasanya kalau nada tinggi, kalau misalkan udah jarang latihan, emang kadang sering nggak nyampe gitu. Oke.
Makasih pertanyaannya. Makasih Mas Nuno, udah terjawab ya. Oke, ada lagi nggak nih Sama-sama. dari audiens yang mau nanya? Belum? Oke, kita lanjut ya Mbak. Nah, Oke. Mbak Cahaya kan dulu sebelum pandemi pasti sering manggung-manggung gitu kan. Nah, sebelum naik Terus? panggung tuh ini nggak sih sering nervous nggak sih, grogi gitu mau di hadapan banyak orang nyanyi gitu? Iya dong, kalau kalau nervous itu pasti lah ya. Siapa yang nggak nervous? Hello gitu. Aku sampai sekarang pun masih terkadang nervous gitu karena apa namanya, udah mikirin yang enggak dulu kan, kayak aduh gimana nih nanti ya, gimana ya aku nanti berdiri di sebelah mana, gayanya kayak mana gitu, tuh udah mikirin gitu. Pasti nervous sih, cuma lebih nervousnya tuh lebih turun kalau misalkan aku nyanyi bareng teman-teman atau enggak ke event yang lebih slow, kayak misalkan cuma ngisi-ngisi di kafe atau gimana, tuh lebih turun lah nervousnya. Terus kalau mau naik panggung lagi nervous gitu gimana Mbak? Hilangin nervousnya, langsung gitu, langsung bagus gitu nyanyinya. Kan kalau nervous biasanya getar kan suara gitu. Kalau dari Mbak biasanya ada tips biar nggak nervous? Aku biasanya ini kalau aku lomba ya, aku kan sering nervous kalau lomba nih ceritanya. Itu aku kalau misalkan nomor kesekian, misalkan nggak nomor 1 loh ya, nggak nomor 1 ya, itu aku kayak ngelihatin teman-temanku yang sebelumnya tampil, terus habis itu aku ikutin dia nyanyi, tapi nggak ngotot ya, nggak yang sampai teriak-teriak gitu, nggak, tapi ikutin dalam hati juga, terus sambil nyanyi-nyanyi kecil juga, pelan-pelan gitu kan. Terus kamu kayak rasain juga dia nyanyinya gimana, kayak kamu memberi penilaian ke dia juga gitu kan. Nah di situ tuh kayak lama-lama turun itu nervousnya, karena kan kayak seolah-olah cuma nyanyi doang sama teman-teman aku gitu. Padahal kan sebenarnya lagi lomba gitu loh, lagi saingan. Ceritanya tuh kita lagi saingan, tapi kalau aku nggak usah lah dibikin lagi saingan, tapi kayak lagi yaudah nyanyi bareng aja gitu. Cuma dia urutan yang pertama, aku yang ketiga gitu. Jadi aku ikutin mereka nyanyi segala macam. Terus kalau misalkan ada improve yang keren, widih, langsung kayak oh bagus nih gini-gini gitu. Jadi aku lebih relax akhirnya. Tapi kalau nomor 1, dapat undian nomor 1, ya ya udah ya. Lebih double ya Mbak ya nervousnya. Double gitu. Kalau nggak munafik ya, kayaknya semua penyanyi juga kalau dapat nomor 1 tuh kayak gitu. Terus ini guys, kalau kalian di atas panggung, misalkan kalian benar-benar nervous nih, jangan ngelihat ke mata audiens. Lihat di sininya guys, di jidat. Serius. Iya benar, tapi lucu Mbak yang ngomong. Ya kan, jadi seolah-olah teman-teman tuh lagi merhatiin audiens, tapi sebenarnya enggak, cuma ngeliatin jidatnya doang gitu. Itu lebih nurunin nervousnya kalian. Soalnya kalau lihat mata langsung itu kan kayak aduh aku lagi diliatin gitu kan kadang. Nah terus gitu, Mbak, guys, sebelum perform tuh biasanya ada nggak hal-hal anti mainstream yang Mbak lakuin? Soalnya tuh dulu aku pernah nonton audisinya Indonesia Idol, aku lupa sih tahun kapan dan lupa orangnya siapa. Cuman dia itu bilang kalau dia setiap kali mau nyanyi dia tuh kayak ngegadoin garam gitu loh. Dia makanin garam biar suaranya kebuka. Katanya itu ritual tradisi keluarga gitu-gitu. Nah kalau Mbak Cahaya ada nggak sih hal-hal anti mainstream yang dilakuin sebelum perform gitu? Itu tadi rada serem ya, gaduin garam ya. Ini kayaknya teman-teman belajar toksisitas ya kan, nggak baik ya makan garam kebanyakan. Aduh, tolong fokus. Ya. Keluar nih S1 teknologi pangannya. Ini oke, balik ke topik ya. Kalau kegiatan anti mainstream sebenarnya aku nggak ada sih lakuin kayak yang hal mungkin ritual atau gimana, enggak, tapi aku lebih ke
lebih yang tadi ya ke berdoa. Terus mungkin kalau biar menjaga pita suaranya kurangin makan makanan gorengan dulu atau esnya dikurangin dulu gitu kan. Bukannya nggak boleh ya, karena itu enak banget ya. Jadi bukannya nggak boleh, tapi dikurangin aja gitu. Terus aku mungkin ini kayaknya anti mainstream, aku nggak tahu ya anti mainstream atau enggak. Jadi aku dulu kalau waktu idola cilik kan suasananya di sana di studio itu kan dingin banget kan, dingin pakai banget, nggak tahu AC-nya berapa. Nah aku tuh kedinginan, mohon maaf kan orang Semarang gitu kan, rada norak gitu ya kalau kena AC gitu. Nah terus aku tuh kalau misalkan mau naik panggung itu biasanya aku berdiri di lampu sorot. Kalian perhatiin nggak sih kalau di TV ada yang lampu sorot itu? Aku berdiri di belakang situ, habis itu aku gini-gini. Emang jadi anget, Mbak? Anget banget tahu di situ. Iya, jadi aku kalau misalkan sebelum naik, misalkan pas iklan nih, kan kadang kan nunggu iklan agak lama kan, 5 menitan, 10 menit gitu. Aku selalu berdiri di situ, jadi biar anget gitu. Iya. Sih. Selain itu aku paling berdoa yang ya mainstream lah ya, bukan anti mainstream. Minum ini makan kencur ya kan, penyanyi halo, makan kencur. Terus madu gitu. Terus tapi dulu tuh aku punya ini sih kebiasaan kalau misalkan mau lomba, entah ya mungkin karena aku nervous, aku tuh sering ini sakit gitu, kayak demam. Sebelum tampil. Iya, pernah aku kayak demam gitu. Terus Iya, tapi pas sudah naik? Udah biasa aja. Ya Allah. Kayak panas gitu, badannya kayak panas dulu gitu. Biasanya kalau lomba-lomba event-event penting tuh kayak gitu pasti. Ya waktu FLS 2N itu. Kendala yang biasanya Mbak alami kalau perform di atas panggung tuh apa? Lagi di atas panggung nih, lupa lirik, pernah nggak sih? Lupa lirik gitu, salah masuk gitu, Mbak? Ngalamin gitu aja, biasanya kan penyanyi iya tuh. Iya. Aku kalau kendala di atas panggung tuh yang pertama ini monitor. Penyanyi-penyanyi kayaknya monitor ya, itu tuh sering dilupakan gitu. Terkadang yang diurusin tuh kayak yang gitarisnya, drummernya apa, vokalnya tuh nggak diperhatiin gitu kan. Terus kadang nggak masuk ke monitor itu. Habis itu juga kita kan nggak bisa maksain kayak soundman itu tahu kan karakternya kita. Terus kalian pernah nggak sih nemu kendala lah, suaraku kok jadi cempreng banget ya gitu. Terus kayak lah suaraku kok jadi ngebas banget ya gitu loh. Itu sih kendalanya tuh yang paling umum aku temuin tuh itu. Kalau lupa lirik mah ya rada bodo amat gitu, kayak ya udah lah ya gitu. Yang penting aku nyanyi nih gitu ya. Aku nyanyi. Terus kalau misalkan salah masuk ya kan waktu nyanyi, aku punya prinsip ketika aku main sama teman-temanku, maksudnya ngeband sama teman-temanku, penyanyi itu yang bawain lagunya, ya kan? Jadi terserah aku dong mau masuk di mana gitu. Pembelaan gitu loh ya, pembelaan. Padahal salah gitu ya. Salah ya. Iya, jadi aku paling kayak ya udahlah salah dikit doang, yang penting kan bener kan aku gitu, apa nyanyinya gitu. Nah, Mbak mungkin, siapa? Oke, lanjut Mbak. Mungkin dicek buat teman-teman kalau misalkan lagi perform itu ya mic-nya, terutama buat penyanyi-penyanyi itu mic-nya tuh penting banget, kayak baterai juga itu ada atau enggak, mic-nya nyala atau enggak. Habis itu mungkin kalian punya settingan sendiri, disampaikan ke soundman-nya, itu bisa banget. Terkadang ada tuh yang nyanyi udah mulai lagunya mic-nya mati, kan malu gitu. Ya, itu sih. Oke, next. Next, siapa penyanyi idola Mbak Cahya dan kenapa mengidolakan penyanyi itu?
pertanyaan yang sangat sering dilontarkan, asik. Kalau aku sebenarnya nyampe mengidolakan yang sampai ngefans banget itu nggak ada sih sebenarnya, literally, karena aku nggak tahu kenapa aku ngerasa dia juga manusia gitu loh, apa bedanya sama aku, kadang aku gitu. Jadi mengidolakan diri sendiri aja ya. Cuma kalau dari karya aku suka sih kayak Beyonce, Agnes Mo. Terus kalau yang baru-baru ini itu yang kayak Billie Eilish, terus Olivia, itu keren banget sih, parah. Apalagi masih muda, terus berani mengungkapkan perasaan, berkarya kayak gitu kan, kayak kadang kan orang yang masih muda itu kan dianggap rendah, terus dianggap kayak kamu belum bisa gitu, tapi dia tuh bisa membuktikan kalau walaupun dia muda tapi dia bisa berkarya gitu loh. Itu sih keren. Mantap. Terus Mbak, lagu dengan lirik paling keren dan ngena banget menurut Mbak Cahya, apa tuh Asik, apa tuh lirik? Apa ya? lagunya? Banyak sih sebenarnya lirik yang ngena banget, tapi kalau aku pribadi sekarang ini aja kali ya, itu lagunya si, ya karena aku suka si Billie Eilish itu aku suka di lagu yang Happier Than Ever. Kalian pernah tahu nggak ya? Nyanyi dong, dikit dong Mbak. Lirik yang paling Mbak Cahya liriknya. suka. Liriknya yang paling aku suka di part itu tuh yang I don't relate to you. I don't relate to you, no. 'Cause I'll never treat me this shitty. You make me hate this city. I don't talk shit about you on the internet. Never talk anyone anything bad. 'Cause that shit's embarrassing. You were my everything, and all that you did was make me fucking sad. Mantap lagunya. Udah. Keren sih lagunya, kayak relate banget kan, karena sekarang ini kan kita ngetik apa-apa tuh lewat sosmed tuh kadang nggak mikir, ngata-ngatain orang gitu kan, kayak terkadang mikirnya lu siapa gitu loh, bahkan sebelum ada lu tuh gue bahagia gitu loh, pas ada kamu langsung kayak hancur gitu. Bener sih, kayak relate banget sih gitu. Relate banget ya. Ya kan, nggak pernah ngata-ngatain dikatain, ya Allah sakit banget. Mbak nggak usah curhat Mbak. Oh iya. Oke, ini the last one ya Mbak pertanyaannya. Pengalaman yang paling mengesankan Mbak Cahya selama bermusik, apa tuh? Ada ini, itu ya agak panjang ya ceritanya ya. Boleh banget Mbak. Masih lama ya, durasi kita masih lama ya. Oke. Buat bacanya sampai malam juga nggak apa-apa Mbak. Oke, jadi pengalaman yang paling mengesankan. Sebenarnya bukan yang seneng-senengnya ya, entah kenapa. Aku yang paling berkesan itu waktu aku coba audisi X Factor. Aku belum cerita ya. Aku pernah ikut audisi X Factor. Ini rada maksa, memang akunya tuh orangnya kalau punya keinginan tuh harus hari itu juga gitu loh, kayak itu kan aku kayak bersemangat gitu, aku pokoknya mau ikut nih audisi X Factor gitu kan. Nah terus waktu itu aku ikut audisi di Jogja dulu pertamanya, jadi aku langsung berangkat ke Jogja, terus kok aku tuh datangnya tuh kayak telat gitu, walaupun itu masih sekitar jam 10-11, tapi udah nggak ada orang, bener-bener kayak udah sepi gitu loh di sana. Aku masuk, terus dari 10 orang gitu tuh aku nggak keterima kan. Terus kayak aku mikir, mungkin emang selera juri-juri, itu kan ada juri itu lokal dulu kan di Jogja, mungkin selera juri lokal Jogja tuh nggak yang kayak aku, mungkin gitu ya kan. Terus aku langsung nih audisi ke Jakarta gitu. Tanpa ada berpikiran kayak, oh iya ini kan
waktu itu lagi musim hujan gitu kan, dan Jakarta kan dulu banjir sampai sekarang mungkin ya masih banjir gede banget parah. Terus aku ke sana pokoknya malam, jadi habis paginya ke Jogja, aku malamnya itu naik kereta ke Jakarta kan, sampai di Jakarta itu pagi subuh lah gitu. Di situ aku nekat cuma modal duit 600.000, terus nyampe di mana ya, Pasar Senen apa ya, itu aku tuh ngelihat ya ampun banjir di mana-mana ya kan. Terus karena di Jakarta itu kan ada momi aku kan di sana, kita punya driver juga, punya sopir juga, tapi karena waktu itu kondisinya lagi banjir, nggak bisa keluar itu mobilnya gitu. Aku kayak ya Tuhan, gimana caranya aku ke tempat audisinya gitu loh. Terus momiku bilang kan kayak ya udah kamu naik taksi aja ke apartemen. Jadi harus dandan dulu kan, nggak mungkin baru dari kereta langsung ke tempat audisi kan, nggak mungkin. Terus aku dandan dulu ke apartemen. Terus aku nanya, loh kuncinya di siapa? Aku gitu kan, karena kan aku nggak bawa kunci dong gitu. Terus aku ke Tangerang ambil kunci doang. Di posisi naik taksi itu kan dia nggak mau pakai argo kan, jadi kayak nembak harga gitu loh. Sekali kamu jalan itu 200.000. Jadi aku ke apartemen itu aku udah habisin duit 200.000. Aku ke Tangerang habisin duit 200.000. Kan tinggal 200.000 kan duitku. Nah, terus aku kalau balik ke apartemen lagi mau dandan kan uangku habis, bener nggak sih? Nggak bisa ke tempat kan, audisi. Iya. Aku kayak, aduh ini gimana gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, aku tetap ke apartemen. Terus nanti setelahnya itu aku kayak pikirin di apartemen mau minta duit ke satpam kayak apa gitu loh maksudku. Terus akhirnya aku ke apartemen dan segala macam. Untungnya sepupuku yang di Jakarta tuh juga bisa ditelepon. Dia bilang udah nggak apa-apa kamu ke tempat audisi, ntar aku yang bayar gitu. Jadi dia tuh kebetulan deket banget sama tempat audisi rumahnya gitu loh, dan dia tuh ya baru ngomong gitu ya kan, kalau misalkan tahu kan ya itu. Terus habis itu aku udah nyampe di tempat audisinya, ternyata nggak bisa masuk pakai taksi karena banjirnya itu bener-bener yang tinggi banget sampai nutupin kapnya mobil itu loh. Kan mati kan pasti kalau listrik kalau mobil kena air gitu. Akhirnya kalian tahu nggak sih ke tempat audisi naik apa? Naik truknya yang TNI itu loh. Aku sampai ya Tuhan, ini aku naiknya kayak mana gitu loh. Kayak aku kan pendek ya, cuma ya 150 gitu. Naiknya susah banget itu pengalaman banget sih, sampai basah-basahan. Waktu itu aku pakai jeans gitu kan, celana panjang jeans itu sampai basah-basahan. Untungnya sampai tempat audisi dengan selamat, dan sampai di tempat audisi itu ada kayak mungkin ribuan orang ya, banyak banget. Kondisi aku kayak basah, dingin. Untungnya aku waktu itu lolos dari 10 orang itu aku lolos gitu loh. Terus habis itu suruh bikin kayak video perkenalan, video nyanyinya kan buat dikirim ke jurinya gitu. Terus dari situ tapi aku akhirnya nggak dipanggil lagi kan, berarti nggak lolos gitu. Cuma di sini belum sampai situ ya, pulang kan aku masih naik taksi kan. Itu masih ketemu orang, ya ampun, jalan kaki menyusuri banjir, cewek itu sampai aku bilang masuk aja ke taksiku, aku gitu. Ya ampun, itu pengalaman yang paling aduh gila banget sih, kayak aku gitu ya, membekas ya Mbak ya. Sampai dia tuh gini, ya ampun Mbak, habis ikut audisi foto dulu ya, nanti kalau Mbaknya jadi artis kan aku udah punya. Dia tuh kayak gitu, aku ingat banget. aku tapi lupa namanya siapa. Terus kayak mbak juga sampai kayak udah itu, terus kan hujan lagi toh, itu mbaknya tuh udah kayak kedinginan, udah kayak hampir jatuh gitu loh. Itu kasihan banget sih. Itu benar-benar pengalaman yang benar-benar mengesankan, membekas. Mungkin aku nggak bisa lupa sih kayaknya itu.
Tapi itu abis hujan-hujan gitu terbayar ya Mbak, pas audisi yang pertamanya kan lolos tuh. Iya, kayak Terbayar. setidaknya ya kan. Setidaknya. Setidaknya pernah lolos gitu. Pernah lolos X Factor nih gitu. Tapi gila sih, itu parah banget sih. Kalian kalau mungkin di posisiku juga, wah gila banget, sumpah. Gila. Dan itu naik di truk TNI itu nggak ada kursinya loh. Jadi kita kayak berdempet-dempetan sama orang berdiri gitu. Itu tuh emang Parah lewat, banget. emang truk TNI itu menyediakan itu apa gimana Iya, Mbak? menyediakan itu. Oh, emang menyediakan ya. Iya, karena emang nggak bisa mobil jenis apapun nggak bisa masuk ke situ karena emang setinggi itu. Wah, itu gila sih, aku kayak, hah, naik apa? Naik ini. Aku kayak, oh my god gitu kan. Itu tahun berapa sih Mbak? Waktu itu? Aduh, tahunnya berapa ya? Kayaknya aku masih SMA deh. Masih SMA. Cuma aku lupa tahunnya berapa. Ya gitulah, anak SMA ya kan masih sok-sok. Gitu. Oke deh. Berarti udah Mbak Q&A-nya dari moderator sekian. Apa dari audiens ada pertanyaan lagi buat Mbak Cahya? Tanya lagi kira-kira apa nih yang belum terjawab selama ini kalian perjalanan kalian jadi pemusik. Aduh, tanya terus nih orang. Silakan. Tapi ini maksudnya ini yang kayak belum terjawab sih ya, Cah, sampai sekarang ya. Aku baru tahu nih kalau ternyata kamu punya nervous juga ya sampai sakit ya. Oh, tentu. Soalnya kalau teman-teman tahu ya, Cahya tuh di Semarang apa ya kayak singanya gitu loh, kayak singanya. Jadi dari kecil aku mulai ikut nyanyi. Kayaknya tuh dia nggak punya nervous ya sama sekali. Jadi dia datang ke tempat lomba bukan dia yang nervous, tapi kita yang ada Cahya kayak gitu, terus kayak ada Cahya udah harus menang gitu. Jadi kita tuh mikir kayak Cahya tuh yang nggak ada nervous-nervousnya. Dia kalau misalnya yang lain pada nyanyi, dia tuh juga dia nyanyi sendiri gitu kan. Kadang ngobrol-ngobrol sama yang kenal. Dia juga nyanyi. Aku kira dia nggak nervous karena dia tahu kalau aku pasti menang kayak gitu. Soalnya selalu dari mulai band sampai nyanyi, nggak tahu dari kecil sampai sekarang tuh kalau ada Cahya pasti ada Cahya. Terus ada satu kesempatan kalau ada lomba, nggak ada Cahya, oh ada peluang buat aku menang. terjadi kalau ada Cahya udah geser-geser lah pokoknya tuh kayak gitu. Nah aku tuh mau tanya tipsnya. Kalau kata Pak Ari tuh memunculkan aura bintang. Jadi ketika kamu datang tuh kayak kamu datang sebagai pemenang gitu loh. Itu tuh caranya gimana sih, Cah? Kan kalau di Pak Dal itu kan semua sama ya. Kalau di Pak Ari itu kan ada kelas-kelasnya ya. Sampai dikasih ada kelas bintang entertain, kayak gitu-gitu kan. Caranya gimana sih munculin aura bintang? Jadi ketika kamu datang tuh, wah singanya nih, kayak gitu. Padahal aku nggak bermaksud sih ya, mungkin karena emang aku dikaruniai muka yang rada judes gitu kan ya kalau lihat orang. Oke, kalau tadi ya memunculkan aura bintang. Oke, bagus nih pertanyaannya. Risma mau jadi bintang apa? Bintang Kejora? Apa mau bintang apa? Oke, tipsnya buat memunculkan aura bintang. Yang pertama, jangan pernah bandingin diri kamu sama orang lain. Itu yang paling pertama sih. Terkadang kan baru datang langsung, aduh, kayak Risma contohnya ya. Baru datang langsung, bukan aku, Cah. Aduh, ada si Cahya nih gitu kan. Itu kan sebenarnya mindset dari kitanya sendiri gitu loh. Ketika ada ibaratnya kompetitor ya, berarti ya ada temennya datang langsung ada si ini gitu loh. Di situ kan kita otomatis membandingkan kan kayak aku udah jauh lebih bagus atau gimana ya dari dia, atau kok dia bisa kayak gitu ya, kok aku nggak bisa. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah bandingin dulu sebenarnya.
kamu sama orang lain. Terus terang ya di atas langit kan masih ada langit ya. Yang jauh lebih bagus dari aku itu banyak gitu loh. Emang aku dulu kayak pernah ngerasa insecure juga, misal kalau ada Kak ini gitu. Aduh, ada si Kak ini nih, keren orangnya gini. Nah, tapi di situ langsung malah aku kayak ngajak ngobrol gitu kan. Kak gimana? Nanti mau bawain lagu apa gitu. Udah belajar apa aja itu sih. Jadi yang pertama jangan malah ngebandingin, tapi ibaratnya kamu kayak so asik aja sama orang itu dulu pertama. Terus yang kedua, anggaplah ini bukan sombong ya, tapi lebih ke anggaplah pribadi kamu tuh yang terbaik karena kamu tuh cuma kamu doang, paham nggak sih maksud aku? Kamu itu kan cuma satu gitu loh, nggak ada yang bisa jadi kamu. Ya udah, kamu berarti kan versi terbaik dirimu, benar nggak sih? Itu sih yang aku kayak tanemin gitu, kayak nggak bisa orang tuh jadi aku, kan nggak bisa, berarti aku kan yang terbaik gitu loh ibaratnya. Bukan berarti aku yang langsung nomor 1 gitu, enggak, tapi aku yang terbaik versi aku gitu loh. Jadi yang lebih kita utamain itu gimana caranya kita menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya, bukan menjadi lebih baik dari orang lain. Itu sih. Jadi di situ kita bakal munculin rasa pede-nya kita itu tadi, karena yang namanya bintang itu pasti harus pede duluan gitu loh, kayak kayak ya udah aku kayak gini gitu loh, aku keren, aku pinter, aku strong kayak gitu loh. Karena rata-rata seorang bintang tuh pasti punya karakternya masing-masing dan nggak bisa disamaratain gitu. Makanya mungkin teman-teman di sini baru mungkin pertama kali kenal Cahya, oh Cahya orangnya kayak gini ya ternyata gitu. Kadang ada yang cocok, kadang ada yang nggak cocok, mikirnya, aduh ini gimana sih idola cilik kok ngakak-ngakak gitu kan. Gitu. Terus atau gimana sih idola cilik kok nggak ada sombong-sombongnya, nggak ada kalau di DM bales-bales aja, minta fallback juga di fallback gitu. Kan ada terkadang kayak gitu. Itu sih cara memunculkan aura bintang. Kita harus pertama pede dulu, anggap diri kita itu terbaik versinya kita. Yang ketiga jangan pernah bandingin diri sama orang lain. Oke, gimana Mbak Risma, terjawab? Terjawab. Cuman nggak expect sih kalau dia itu pernah nervous sampai senervous itu, nggak expect sih bukan. Soalnya kayaknya panggung tuh udah jadi temen dia, mic jadi temen dia kayaknya. Aku tuh pernah ya nervous ya, dikira bukan manusia apa ya. Aduh. Ke mute. Oke, thank you ya Mbak Cahya udah nge-share ilmunya. Nah, tapi udah ngobrol banyak tentang nyanyi, nggak afdol rasanya kalau nggak denger langsung suara emasnya. Oke, ini kita langsung minta sama IT aja nih. Minta videonya Mbak Cahya diputar di sini. Oke, ini dia, kita sambut Mbak Cahya. Aku baru pertama kali nyanyiin ini, tapi semoga kalian suka ya. Brown guilty eyes and little white lies that play dumb, but I always
talk to her, maybe did even worse. I kept quiet so I could keep you. Ain't it funny how you ran to her the second that we call it quit? Ain't it funny? You said you were friends, now it sure as hell don't look like it. You betrayed me, 'cause I know that you'll never feel sorry for the way I hurt ya. You talked to her when we were together, left you at your worst, but that didn't matter. It took you 2 weeks to go off and date her. Guess you didn't cheat, but you're still a traitor. Now you bring her around just to shut me down, show her off like this on your trophy. I don't know if you were true, there's no damn way that you could fall in love with somebody that quickly. And it's funny, all the twisted game, all the questions you used to avoid. Ain't it funny? Remember I brought her up and you told me I was paranoid. You betrayed me, 'cause I know that you'll never feel sorry for the way I hurt ya. You talked to her when we were together, left you at your worst, but that didn't matter. It took you 2 weeks to go off and date her. Guess you didn't cheat, but you're still a traitor. God, I wish that you had thought this through before I went and fell in love with you. When she's sleeping in bed, the bed we made, don't you dare forget about the way you betrayed me. And I know that you'll never feel sorry, but the way I hurt ya. You talked to her, we were together, you gave me your word, but that didn't matter. It took you 2 weeks to go off and date her. Guess you didn't cheat, but you're still a traitor. Yeah, you're still a traitor. Tadi ada yang salah kata-katanya. Yeay. Wow, keren banget Mbak Cahya. Tepuk tangan sekali lagi dong, tepuk tangan online buat Mbak Cahya. Banget deh. Terima kasih. Suaranya kamsahamnida. menggelegar. Wow. Oke, kita masuk ke penghujung acara ya Mbak ya. Jadi dari apa yang udah disampaikan oleh Mbak Cahya tadi dapat kita simpulin bahwa untuk menjadi penyanyi profesional tentunya kita harus belajar dengan giat, latihan sesering mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ya berdoa biar diberi kelancaran selalu. Terus harus belajar percaya dengan diri kita sendiri bahwa kita mampu dan pantas gitu ya. Dan yang paling penting yang selalu ditekankan sama Mbak Cahya dari tadi adalah don't compare yourself gitu. Nggak usah membandingkan diri kita dengan orang lain karena itu cuma bisa buat kita ciut, down, tapi bandingkanlah diri kita dengan versi kita yang sebelumnya gitu. Oke Mbak, kira-kira ada pesan nggak nih untuk teman-teman audiens yang pengen jadi penyanyi gitu? Pesan dari Mbak Cahya. Silakan Mbak. Oke.
Mohon maaf ya sebelumnya, aku orangnya receh, jadi sebenarnya nggak cocok menyampaikan pesan dan pesan. Yang pertama, aku mau terima kasih dulu kali ya buat teman-teman yang udah bersedia hadir di acara ini, yang mau nonton narasumber yang rada ya begini apa adanya gitu. Buat teman-teman panitia, terima kasih. Ini acaranya dadakan tapi keren, keren banget. Semangat terus. Terus pesannya, oke, buat teman-teman semua, penyanyi, terus pemusik, walaupun kita tuh terkadang pemusik dipandang sebelah mata sama orang lain, tapi ingat ya, yang bisa bikin kita itu kayak yang terbaik itu sebenarnya diri kita sendiri. Land on yourself gitu loh. Andalin diri kalian sendiri, jangan nunggu orang lain. Jangan patah semangat, tetap berlatih terus, semangat terus. Kalian harus jadi versi terbaik diri kalian, jadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak Mbak Cahya atas sharing ilmunya. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Semoga bermanfaat buat Amin. teman-teman. Amin. Oke, semoga sehat selalu Mbak. See you. Bye-bye. Ini nggak mau foto-foto, ini nggak mau foto. Oh iya, silakan admin. Foto bareng dulu. Moderator nih, padahal masa aku Udah yang nunggu ingetin ya? sih. Ayo, admin Kalian kalau mau tanya-tanya lagi, jangan sungkan ya kalau mau chat DM, nggak apa-apa, oke? Oke, apa tuh Mbak Instagramnya Mbak? Aduh susah. @cahyacaca625. Oke, di bawah sini, nggak ada gitu ya, di bawah sini. Di sini. Oke, admin yuk. Foto. Mana nih adminnya nih? Yuk dihidupin dulu kameranya teman-teman. Oke, yuk. Aduh, kalian ini tadi nggak on cam ya, kan sekarang waktu foto on cam. Tandai Mbak. Ya nih, aku sebut namanya nih. Ayo nih, siapa yang belum on cam ini, ayo. Mas-mas, mbak-mbaknya. Yuk, udah on cam belum? Yuk. 1, 2, 3. Sebentar, sabar. Waduh. Sering aku, Mas. Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Sama-sama, Mbak Cahya, thank you semoga banget, bermanfaat. Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali buat teman-teman. Sukses terus ya, semangat terus. Amin, terima kasih. Ditunggu konten-konten selanjutnya, Mbak. Asik. Males banget yang ngonten ya. Dadah. Oke. Kita aku tutup deh pakai pantun lagi deh. Beli ikan dengan Bu Susi. Cakep dong. Cakep. Ulanglah yang kompak. Beli ikan dengan Bu Susi. Cakep. Jangan lupa pakai sepatu. Cakep. Oke, saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk. Seru banget moderator dan narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini. Betul kata Kak Cahya ya, nggak ada suara yang jelek. Yang ada itu adalah suara yang kurang indah. Oke. Semua di dunia ini kan bisa dilatih. Apa yang kita dengarkan bersama tadi bisa kita simak dan kita renungkan untuk jadi pembelajaran kita. Intinya adalah memperbanyak pengalaman, jangan bosan untuk terus berlatih, karena bagaimanapun, sesibuk apapun kita,
musik adalah teman untuk kita semua. Tapi sebelum acara ini berakhir, aku dapat titipan dari salah satu penggemar Kak Ai dan Kak Zain. Boleh dong katanya disapa untuk kita semua. Gimana kesan dan pesan selama perjalanan musik dari Kak Ai atau Kak Zain? Ada nggak nih di sini Kak Ai atau Kak Zain? Kak Zen tadi kayaknya baru live deh, MC. Oh udah lah ya? Kalau Kak Ai nggak tahu tuh. Oh juga udah nggak ada. Ya, udah keluar. Kalau gitu mungkin lain kesempatan kali ya. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Mbak Cahya di Cahya Ningrum dan follow IG Saintek Musik untuk dapat notifikasi event-event dan pembukaan pendaftaran anggota baru tahun 2021. Untuk para peserta talk show ini jangan keluar grup dulu karena akan dibagikan sertifnya melalui grup WhatsApp. Saya Nurul Intan dari MC pamit undur diri. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih Kak Cil. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Ketua. Terima kasih semuanya yang telah mengisi acara ini. Kembali Kak. Aku izin live ya. Oke Kak, makasih ya Kak. Ini yang 2020 besok